Halo teman-teman Sobat Hunter. Nah, hari di sini jumpa lagi bersama saya ya. Di video hari ini saya ingin menunjukkan sebuah senapan angin terbaru. Masih ingat senapan angin PCP Bocah Predator Tactical tabungnya 500 cc, serinya yang LMT. Nah, videonya ada di sebelumnya. Untuk saat ini ready kembali, cuma bedanya di sini ada versi terbaru, yaitu sebut saja depan saya ini ada senapan angin PCP Bocah Predator Tactical tabungnya 500 cc. Ini serinya yang LMT atau LMT. Ini versinya yang V2. Nah, untuk versi yang V2 ini ada banyak sekali perbedaan, terutama di bagian chambernya, modelnya ya. Terus di bagian rumahan trigger atau pelatuk, penempatan manometer, dan ada beberapa model berbeda dari pengunci atau safety triggernya. Nah, mungkin teman-teman kalau pengen membandingkan dengan versi standar, versi sebelumnya dengan versi LMT V2 ini, ada banyak sekali perbedaannya. Mungkin teman-teman yang masih belum paham atau baru menyimak videonya Pak Yusna Official hari ini, alangkah baiknya simak dulu videonya sampai habis. Jangan di skip, jangan dilompati, dan pastinya like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pak Yusna Official terlebih dahulu, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Yuk langsung saja saya bahas satu persatu, dan pastinya simak video ini sampai akhir. Pertama-tama seperti biasa saya bahas dulu mengenai harganya. Kalau dari segi harga masih sama ya. Senapan angin PCP Bocah Predator Tactical tabungnya 500 cc seri yang LMT, yaitu yang V2 ini harganya standar sama di angka promo Rp3.500.000. Harga yang tercantum ini masih harga senapan angin saja ya, belum termasuk dengan ongkos kirim dan paket full set. Untuk paket full setnya teman-teman bisa request sendiri, mau tambah pompa, tambah teleskop ukuran berapa, mau pakai mimis apa, itu bisa langsung menghubungi via WA, nanti kami siap membantu. Ingat ya, untuk harganya ini sama, harganya promo di angka Rp3.500.000. Ini harga belum termasuk dengan paket full set dan ongkos kirim ya. Dari harga sudah, lanjut kita bahas dari ujung laras sampai ujung popor belakang. Oke, yang pertama saya bahas dulu mengenai larasnya ya. Senapan angin PCP Bocah Predator Tactical tabungnya 500 cc. Ini yang seri LMT V2. Untuk larasnya menggunakan panjang 60 cm. Ini kalau diukur dari ujung depan sampai ujung belakang tempat masuknya mimis, dia ukurannya 60 cm pas. Nah, untuk modelnya model serombong dilapis luar seperti ini. Serombongnya ini sudah menggunakan model holo. Sebetulnya sama ya untuk serombongnya dibandingkan dengan seri LMT versi pertama. Cuman bedanya dari lubang model holonya. Kalau fungsinya sama, tapi hanya beda model lubangnya saja. Terus dia untuk OD serombongnya menggunakan ukuran 22 mili. Untuk larasnya sendiri di bagian dalam dia menggunakan OD 13 mm. Bahannya dari bahan baja standar pabrikan dengan ulir di dalam larasnya sebanyak 12 alur yang memungkinkan teman-teman nanti menggunakan senapan angin tipe ini bisa untuk akurasi jarak jauh maksimal sampai 85 meter. Ya, untuk di jarak itu wajib harus pakai teleskop karena seperti biasa senapan angin tipe ini tidak dibekali dengan namanya visir manual. Oh ya, info tambahan, ini bisa pakai teleskop ukuran berapapun ya, selama nanti teman-teman memfungsikannya sesuai untuk jarak. Maksudnya ketika teman-teman menggunakan senapan angin tipe ini untuk jarak di bawah 50 meter ya, itu bisa pakai teleskop yang ukuran 39 x 40 atau biasa orang menyebutnya teleskop yang standar. Itu bisa apapun mereknya, selama ukuran 39 x 40 itu bisa untuk maksimal di jarak 40-50 meter. Tapi kalau untuk akurasi di atas 50 meter sampai 85 meter itu wajib harus pakai teleskop ukuran 312 atau 416, apapun mereknya itu bisa teman-teman atur sendiri sesuai kebutuhan, sesuai selera ya. Dari laras ini ada pertanyaan, silakan kalau ada tulis di kolom komentar.
Kemudian di bagian tabung, seperti biasa, untuk tabungnya ini dia menggunakan model bocap 500 cc atau kalau diukur menggunakan diameter itu OD-nya 60 mili. Terus ini bahannya dari bahan Dural Taiwan, pengerjaannya ini CNC, bagus, mantap. Pengisian angin maksimal di angka 2000 sampai 2500 PSI ya, tidak boleh lebih. Dan tidak bisa di-upgrade ke tabung yang lain karena ini untuk ukuran drat, standarnya bawaan dari pabriknya sudah satu ukuran. Kalau teman-teman rubah sendiri atau teman-teman akali sendiri tidak direkomendasikan karena bisa menyebabkan senapan anginnya rusak dan tidak bisa dipakai. Oke. Nah, ini untuk sekali pengisian angin seperti biasa ya, maksimal di angka 2000 sampai 2500 PSI. Bisa digunakan untuk mengesut atau untuk menembak, yaitu kurang lebihnya 30 atau 40 kali shoot. Ini kalau powernya yang paling kencang. Tapi kalau power yang paling kecil ya bisa digunakan untuk menembak sekitar 70 sampai 80-an kali shoot. Tergantung kebutuhan, tergantung selera lagi. Oke, lanjut. Kemudian di bagian pengisian angin. Nah, untuk pengisian angin dia sudah menggunakan mini coupler, sudah dibekali ya langsung dari bawaan pabriknya. Dia menggunakan mini coupler atau coupler ukuran setengah TSM. Nanti kalau pengen pengisian angin lewat sini, pakai pompa apapun bisa. Mau pakai pompa manual 3 stek 4 stek bisa, mau pakai pompa elektrik portable bisa, selama ukuran sambungan selangnya coupler betinanya sama, pakai mini coupler atau coupler setengah TSM. Terus tambah lagi, yang saya suka dari senapan angin tipe ini, untuk ukuran dari sekat tabungnya, ya, ini beda dibandingkan dengan seri yang sebelumnya, seri standar ya. Ini bedanya cuman hanya di panjangnya saja. Kalau diameternya sama, panjangnya ini selisih lebih panjang bawaan seri V2 kurang lebihnya setengah senti, satu sentian kurang lebihnya ya. Ini agak lumayan panjang dikit ya, pengaruhnya mungkin cuman dari segi daya tampung angin yang ada di tandonnya ini dia agak banyak, sehingga untuk shootnya teman-teman kalau bandingkan settingan powernya medium, dia ini agak kenceng, selisihnya berapa FPS gitu untuk sekali shoot. Oke. Dengan tekanan angin sama, dengan pakai mimis bobotnya sama, untuk setelan yang sama persis, kalau menggunakan senapan angin tipe ini, powernya itu sedikit lebih besar. Ya, cuman itu aja perbedaannya kalau ini dari sekat penghubung atau sekat tabungnya, versi yang standar sebelumnya dibandingkan dengan versi yang saat ini yaitu V2. Teman-teman bebas mau memberikan komentar seperti apa, silakan tulis kolom komentar. Lanjut ya. Kemudian di bagian manometer, nah ini juga beda ya. Untuk manometer penempatannya versi standar sebelumnya kan ada di sekat tabung sebelah kiri, yang ini. Nah, ini yang versi lama. Kalau yang versi V2 ini, manometernya posisi ada di bawah. Teman-teman bisa cek secara berkala tekanan angin di dalam tabungnya ini masih di angka berapa PSI lewat sini nih. Nah, oke ya, jadi untuk tekanan angin maksimal sudah saya informasikan tadi di awal video 2000 sampai 2500 PSI, tidak boleh lebih ya. Ini untuk ceknya lebih mudah, bebas teman-teman suka yang mana, suka yang versi sebelumnya, versi standar yang manometernya ada di posisi kiri sekat tabung, atau yang seri V2 ini posisi manometer ada di bawah masuk ke chamber ya. Semuanya bagus, semuanya oke. Tergantung selera masing-masing. Lanjut. Kemudian di bagian chamber. Nah, ini juga beda ya. Untuk chamber senapan angin PCP Bocap Predator Tactical tabungnya 500 cc. Ini yang seri LMTV2. Dia menggunakan chambernya yang lebih simple dibandingkan dengan versi yang sebelumnya. Untuk model grafir, terus untuk potongan dan sebagainya, ini beda. Tampilan sebelah kiri seperti ini. Untuk tampilan sebelah kanan, sebentar saya putar dulu. Nah, seperti ini. Oke. Jadi lebih simpel, lebih mantap. Dan ini kalau dari segi bahannya sama. Untuk chambernya sama-sama dari bahannya itu Dural Special Grade A. Pengerjaannya sudah menggunakan mesin CNC, tapi belum full ya. Nah, ini mantap. Terus presisi. Untuk varian warna juga ada banyak.
Seri yang V2 ini, LMT V2 itu ada 4 warna chamber. Satu itu warna hitam, ada yang hijau seperti ini, terus ada yang warna merah, sama kalau nggak salah warnanya itu kuning ya. Itu masing-masing ada stoknya, tapi nggak banyak. Untuk yang varian-varian warna hijau, warna merah, warna kuning itu masing-masing ada 1 unit. Kalau yang full hitam itu ada banyak. Nanti akan saya tunjukkan aja di next episode supaya teman-teman bisa milih sesuai kebutuhan, sesuai selera. Terus tambahan satu lagi, chambernya ini bagus ya, pengerjaan CNC, tidak bisa di-upgrade penggantian komponen dalamnya. Karena kenapa? Untuk ukurannya sudah disesuaikan. Jadi ukuran daleman untuk teflon, sealnya dan sebagainya sudah satu ukuran. Kalau teman-teman rubah di luar standar bawaan dari pabrikan, itu masih kurang efektif. Bisa dipasang, bisa dipakai kalau di-upgrade. Cuman untuk jangka panjangnya tidak awet. Pasti ada yang pecah, ada yang bocor. Sehingga nanti untuk jangka panjangnya kurang memuaskan atau mungkin ya nggak efektif lah ya. Oke, dari chamber ada pertanyaan, silakan bisa langsung tulis kolom komentar. Lanjut, kemudian di bagian rail mounting ya. Nah, untuk rail mountingnya ini bawaannya ya dari chamber ini ukuran 11 mili. Kalau yang atas tambahannya ini sama, dia ukuran 11 mili. Sama-sama 11 milinya, teman-teman boleh memakai yang ini tambahan atau bawaan langsung dari chambernya. Bebas, tergantung kebutuhan, tergantung selera masing-masing. Ingat, pakai teleskop apapun bisa, mereknya apapun cocok selama ukurannya mounting teleskopnya sama, pakai 11 mili. Kalau teman-teman nanti bingung mau cari teleskop di mana, di kami tersedia banyak sekali. Silakan bisa langsung hubungi via WA, siap dibantu. Selanjutnya di sistem pengisian mimis ya, untuk senapan angin tipe ini sama seperti senapan angin PCB bocah pada umumnya. Bisa menggunakan singgesut, bisa juga pakai magazin. Nah, untuk singgesutnya bisa teman-teman gunakan seperti ini bawaannya terpasang. Kalau mau pakai magazin juga bisa. Catatan khusus untuk pengguna pemula, ketika nanti mau pakai magazin harus diperhatikan, terutama saat memasukkan mimis ke dalam magazin nggak boleh terbalik. Dan untuk memasukkan magazin ke dalam senapan juga harus pas posisinya. Karena kalau tidak pas bisa menyebabkan mimisnya macet dan tidak bisa ditembakkan. Oke, dari sini ada pertanyaan. Jika ada, tulis kolom komentar atau hubungi via WA. Kemudian di bagian pelatuk. Nah, kalau untuk pelatuknya ini dia menggunakan model standar ya. Terus sudah ada safety atau pengunci pelatuknya. Nah, untuk safety atau pengunci pelatuknya ini beda dibandingkan dengan LMT seri pertama. Kalau yang V2 ini dia sudah menggunakan sistem putar seperti ini, ya. Penempatannya dia ada di chamber sebelah kanan. Nanti kalau teman-teman pengen memfungsikan tinggal diputar aja sesuai kebutuhan, sesuai selera. Satu lagi yang membedakan dengan seri yang sebelumnya, untuk seri yang V2 ini rumahan pelatuk atau rumahan triggernya dia sudah menggunakan model semi prototipe seperti ini rangkaiannya, jadi cukup bagus. Ini beda ya, ini nggak bisa dipasang di seri yang sebelumnya atau juga sebaliknya karena untuk penempatan komponennya ini beda, terutama dari segi pengunci atau bautannya ya. Ingat, untuk versi yang V2 ini rumahan pelatuknya atau rumahan triggernya ini tidak bisa dioper ke versi yang lama karena untuk ukurannya, penempatan baut, pengunci dan sebagainya ini beda. Oke, ada pertanyaan? Silahkan tulis kolom komentar. Berikutnya ada di cancel kokang, setelan power dan kokangnya. Nah, untuk kokangnya ini dia menggunakan set lever, tarik ke samping seperti ini. Dari bahannya itu dia bahan dual standar pabrikan, pengerjaan CNC rapi, bagus. Terus untuk settingan powernya dia ada di belakang. Dia menggunakan sistem drat bagian luar ya. Jadi teman-teman kalau mau setting powernya tinggal diputar aja lewat sini. Dan ini posisinya kan ada di luar. Teman-teman nggak perlu bongkar rumahan popor jika pengen atur powernya. Terus cancel kokangnya ada di sini. Cancel kokang ini bisa
pasang bagian kiri atau ke kanan ya. Soalnya ini ada dua lubang penempatan. Bebas teman-teman mau pasang di mana, tapi standar bawaannya dari pabrik langsung semuanya seri yang LMTV2 ini posisinya ada di kiri. Mau dirubah ke kanan juga bisa. Oke. Lanjut kemudian di bagian popor. Nah, kalau untuk popornya ini dia menggunakan model standar ya, bukan popor lipat. Popornya ini dari bahan atom ABS Teflon, yang di sini ada setelan baunya, mau dimaju mundurkan bisa, tapi nggak bisa dilipat dan nggak bisa dirubah ke popor lipat, karena untuk rumahnya ini beda. Oke, untuk semuanya yang tersedia saat ini di Panasonic Official yang seri LMTV2, modelnya cangkul atau model L seperti ini. Kalau yang model segitiga masih belum tersedia ya. Nah, teman-teman suka yang mana? Silahkan jika pengen request atau mungkin ngobrol santai soal senapan angin tipe ini bisa langsung hubungi via WA, siap dibantu. Berikutnya mengenai panjang keseluruhan dan bobot. Nah, kalau untuk panjang keseluruhan senapan angin PCP Bocap Predator Tactical seri LMTV2 ini standar seperti biasanya di angka 105 sampai 107 cm. Dengan bobotnya itu 3-4 kilo. Ini untuk panjang dan bobotnya tanpa aksesoris tambahan ya, murni hanya senapan angin saja. Kalau teman-teman tambah atribut, pasang peredam, pasang teleskop, bipod dan sebagainya, untuk panjang dan bobotnya berbeda. Terakhir, kesimpulan dari senapan angin tipe ini, yaitu sebenarnya kalau dibandingkan dengan seri pertama, itu banyak sekali persamaan, tapi juga banyak sekali perbedaannya, terutama dari segi tampilan luar dan beberapa komponen yang melekat pada masing-masing unit. Bebas teman-teman pilih yang mana. Kalau soal kemampuan, yaitu dari akurasi dan powernya sama persis, tidak ada perbedaan. Dari segi bahannya juga sama, cuma perbedaan hanya di penempatan komponen-komponen dan model chambernya yang paling menonjol. Bebas teman-teman pilih yang mana. Dan untuk senapan angin tipe ini tidak bisa atau tidak boleh di-upgrade di luar standar bawaan dari pabriknya. Ini khususnya untuk yang pemula yang nantinya beli senapan angin tipe ini bisa dipatuhi ya untuk informasi yang saya sampaikan. Soalnya kenapa? Ini demi keberlangsungan senapan angin tipe ini supaya awet digunakan sampai kapanpun. Kalau teman-teman upgrade tidak sesuai bawaan standar dari pabrikan, bisa terjadi kendala kebocoran atau kerusakan unitnya. Alhasil ya fatalnya senapan angin tipe ini tidak bisa digunakan sama sekali. Oke, jika teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada yang pengen diobrolkan lebih dalam soal senapan angin tipe ini atau senapan angin yang dari Panasonic Official seri yang lain, silakan bisa langsung menghubungi via WA yang nomornya ada di video. Oke. Nah oke ya teman-teman Sobat Hunter, mengenai video kali ini cukup sekian. Terima kasih banyak bagi teman-teman Sobat Hunter yang hari ini sudah nonton dari awal sampai akhir, dari kesimpulan, dari pembahasan detail sudah saya share. Jika teman-teman masih ada yang bingung atau mungkin masih belum paham dengan apa yang saya sampaikan di video hari ini, silakan bisa ditanyakan lewat kolom komentar atau bisa langsung menghubungi via WA di Panasonic Official. Oke. Terus apa lagi ya? Oke, itu aja. Nah, next video coba nanti saya akan tunjukkan versi terbaru model warna ya. Warna dari bawaan seri LMT yang V2 ini kan tadi sudah saya sebutkan di awal video. Itu kan ada banyak sekali varian warnanya. Nah, untuk lebih mudahnya akan saya bahas nanti di next episode, dan pastinya pantengin terus channelnya Panasonic Official dengan cara like, share, subscribe dan nyalakan loncengnya channel Panasonic Official pastinya ya. Itu aja, saya harus pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya dari pembahasan saya hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dan salam satu hobi dari Jawa Timur.